Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Antara Kisah. Untuk episode kali ini, gua mau bercerita tentang fakta seramnya yang tersembunyi di balik sebuah jembatan. Dalam artian ini jembatan yang gue maksud adalah flyover ya. Jadi gue bakal bercerita tentang ada makhluk apa aja yang ada di flyover, terus efek ke kita sebagai pengendara yang melintasi itu apa aja, dan gangguan-gangguan apa aja yang biasanya kita rasakan di flyover. Tapi sebelum masuk ke tema yang bakal gue bawain, gue gak akan pernah bosan ngingetin kalian untuk selalu tekan tombol subscribe, like, share, serta di komen videonya Antara Kisah. Oke, lanjut. Yang gue akan bawain hari ini adalah yang jembatan ya. Jembatan gue maksud adalah bukan jembatan penghubung ya, tapi yang gue maksud adalah flyover sini. Jembatan layang ya, flyover. Nah, kenapa gue mau ngebahas ini? Karena dulu waktu gue kerja di salah satu di salah satu perusahaan, dan dimana di situ gue harus pulang shift malam, shift malam. Itu kan bisa jam 3 atau setengah 4 subuh. Dan gue sempat mengalami beberapa hal yang menurut gue di luar nalar gitu. Yang pertama, waktu itu gue pulang kerja, waktu itu gue kebagian shift 2, shift malam ya. Gue kebagian shift malam itu, gue pulang sekitar jam setengah 4 gitu ya, setengah 4 lah, antara jam 3 sampai setengah 4. Itu gue kerja kan di Bandung ya. Gue kerja di Bandung, waktu itu gue rumah ada di Cimahi. Nah, antara Bandung sama Cimahi ini kan ada penghubung. Ada satu jembatan di daerah, satu flyover di daerah Cimahi. Ini flyover juga orang kalau mau dari Cimahi ke Bandung ini pasti akan selalu melewati flyover ini. Karena kalau ngelewatin bawah itu ada rel kereta api. Jadi biasanya orang pasti lewat atas. Jadi gue pulang kerja itu kan gue rada ngantuk ya. Itu gue cuma 2 motor. Gue sama di depan gue ada orang tuh, motor juga. Yang gue lihat tuh dia ngebonceng seperti 2 orang yang sedang berboncengan, maksud gue seperti 2 orang yang sedang berboncengan, tapi yang belakangnya rada gede gitu. Yang gue pikir adalah itu orangnya gendut kali gitu, orangnya rada gemuk gitu kan. Gue ngikutin di belakang pas banget mau naik flyover ini, gue nyalip ceritanya. Pas di sampingnya, pas banget sampingan gue sama pengendara motor yang di depan gue, yang gue bilang tadi, nengoklah gue ke kiri. Yang gue kaget itu ternyata dia itu sendiri gitu. Loh, perasaan tadi nih orang berdua ya, gue bilang kok jadi sendiri gitu. Gue nggak mikir macam-macam, terus gue nyalip lah. Intinya gue nyalip, gue ada di depan dia. Pas nggak sengaja juga gue ngeliat dari spion nih, spion kanan kalau nggak salah. Gue ngeliat dari spion kanan, kok jadi ada 2 orang lagi gitu. Cuman yang belakangnya itu kepalanya nunduk di ke pundaknya si yang bawa motor tuh. Jadi kepalanya nempel di sini. Jadi begitu pas gue lihat di kaca spion, lah kok ini ada 2 orang lagi ya. Udahlah, gue nggak begitu ngambil pusing. Dah aja gue pulang lah. Intinya langsung sampai rumah aja. Udah, gue nggak mempermasalahkan itu. Nah, setelah gue besoknya gue baru nyadar, iya semalam siapa gitu kan. Yang semalam siapa ya, kok nih orang boncengan, tapi begitu gue salip cuma sendiri gitu. Yang dibonceng tadi siapa? Yang pas gue nyalip itu dia cuma sendiri, nggak kelihatan dia boncengnya. Begitu gue nyalip sampai di depan, ini ada lagi, cuman nggak kelihatan kepalanya, nggak kelihatan badannya, cuman kelihatan kepalanya dan dari spion gitu. Kalau gue nengok ke belakang nggak kelihatan, tapi pas gue lihat spion itu barulah kelihatan gitu. Nah, ini buat kalian yang pulang malam nih, hati-hatinya dalam artian selalu banyak berdoa ya, karena makhluk-makhluk halus itu kapanpun dan dimanapun akan selalu mencoba mengganggu kita sebagai manusia gitu. Nah, yang kedua yang gue alamin adalah
Sama saat gue pulang kerja, sama pagi-pagi juga kejadiannya. Itu gue ngantuk berat, ngantuk nggak ketahan lah pokoknya. Cuman gue mikir tanggung dari flyover ini, bentar lagi gue sampai gitu kan. Jadi gue nggak usah perlu berhenti atau ngapa-ngapain gitu kan. Dan anehnya ya alhamdulillah waktu gue masih diberi keselamatan ya. Alhamdulillah masih diberi keselamatan. Cuman cerobohnya gue adalah gue nggak tahu kapan gue ngelewatin flyover itu. Jadi gue cuma inget saat gue sebelum naik flyover sama sesudah gue turun flyover. Jadi selama di atas flyover gue nggak tahu tuh, gue nggak sadar kayaknya. Ya kalau bahasa sekarang apa namanya sleep apa gitu kan. Ya alhamdulillah gue masih diberi keselamatan sama Allah. Dan ternyata setelah gue ulik, setelah panjang ini perjalanan kan cukup panjang, setelah gue ulik ternyata memang ada sosok yang dimana setiap kita mau menaiki flyover itu mereka bakal nutup mata kita. Terlebih nih kalau kita sendirian dan malam-malam ya. Mungkin kalau pagi, siang atau masih rame kayaknya nggak terlalu. Ini ngincar di atas jam 12 biasanya. Hati-hati ya, makanya selalu berdoa. Itu buat tekankan di flyover manapun. Karena gini Pak, karena pada sejatinya makhluk-makhluk yang menunggu atau berdiam di sekitar flyover itu tempat mereka adalah 10 meter sebelum naik ke flyover sama 10 meter setelah turun flyover. Mereka pasti ada di 10 meter ini. Jadi buat kalian pengendara mau pengendara roda 4 atau roda 2 atau apapun itu, 15 meter sebelum naik flyover, saran gue adalah baca doa untuk berlindung dari godaan setan dan yang lain-lainnya, termasuk setelahnya. Itu karena setelah survei yang gue lakukan ya, jadi survei yang gue lakukan ini, kenapa sih kok setiap 10 meter mau naik ke jembatan ini orang pasti ngegas? Mungkin logikanya adalah karena nanjak gitu kan. Karena nanjak. Dan setiap turun, kenapa selalu ngebut sampai 10 meter mereka baru pelan? Jawabannya adalah yaitu tadi, logikanya adalah sebelum naik jembatan mereka tancap gas karena tanjakan. Setelah turunan flyover itu otomatis kan turun, biasanya kendaraan lebih cepat ya, tanpa digas pun pasti lebih kencang. Itu sampai sesudah 10 meter baru dia ngerem gitu. Tapi setelah survei yang gue lakukan, di luar logika ya, spiritualnya adalah setiap 10 meter kita mau naik flyover itu memang tangan kita, emang makhluk-makhluk ini loncat dari trotoar yang ada di pinggir itu naik biasanya ke tangki motor kita sebelah, ke tangki motor depan atau ke jok belakang. Jadi mereka loncat naik nih ke setiap pengendara siapapun ya, apalagi yang sendiri biasanya diincar yang sendiri. Kalau berdua sih nggak terlalu biasanya. Jadi dia naik ke tangki depan kita dan tangan kita tuh diayun. Biar apa? Tujuannya sebenarnya biar kita celaka gitu. Cuman balik lagi, kalau logikanya adalah kita menaikkan kecepatan kendaraan. Tapi dari sisi lainnya adalah itu supaya kita nggak bisa mengontrol kendaraan kita, di mana saat kencang kita nyalip ada lawan arah kita kaget. Nah itu tujuannya adalah ke sana. Makanya gue sarankan 10 meter sebelum naik flyover dimanapun ya, gue bicara dimanapun, bukan tempat yang gue lewatin aja, mau flyover yang ada di Cimahi, mau ada di kota Bandung, mau di Jakarta, mau dimanapun itu sama. 10 meter sebelum naik flyover dan 10 meter setelah flyover ini makhluk-makhluk halus mereka berdiamnya di situ. Kalau di jembatannya di mana? Kalau di jembatannya mereka ada di pinggir-pinggir tiang-tiang jembatan. Di bawah tiang jembatan maksudnya. Jadi mereka duduk sepanjang flyover tuh mereka duduk di sana. Ya kalau misalnya pasti pernah kalian malam-malam atau siang juga mungkin kalian kaget seperti ada yang lewat. Nah itu adalah salah satu gangguan yang mereka lakukan untuk mengganggu konsentrasi kita ketika kita sedang membawa kendaraan. Lantas di mana lagi tempatnya? Tempatnya adalah di bawah, di kolong. Nah, di kolong flyover ini adalah markasnya mereka. Jadi kalau siang, si makhluk-makhluk halus ini masuk ke kolong flyover, itu mereka ngumpet di bawah sana, sampai nanti jam 5 sore atau setengah 6 baru mereka keluar, baru mereka mencar di tempat-tempat yang gue bilang, 10 meter sebelum naik flyover dan 10 meter setelah flyover, termasuk di pinggir-pinggir jembatannya. Itu mereka
penuh di sana, dan mereka mengganggu biasanya orang-orang yang pulang kerja. Jadi gua sarankan sih ketika kalian melewati flyover, baca doa pertama, yang kedua fokus. Jadi jangan sampai gagal fokus. Jadi jangan sampai masalah yang ada di kerjaan atau masalah yang ada di rumah kalian bawa saat kalian berkendara di flyover, itu jangan dibawa. Karena apa? Karena makhluk halus yang ada di sekitar sana itu akan selalu berusaha untuk mencelakakan kalian gitu. Makanya cara menghindarinya adalah ya dengan berdoa, ya entah apa namanya, bisa kalian berdoa berpergian, atau misalnya kalian doa berlindung dari godaan setan dan makhluk halus lainnya, itu pun juga bisa. Yang penting kalian ada ikhtiar untuk membaca doanya, untuk agar apa, agar terhindar dari makhluk-makhluk yang mengganggu di sekitaran flyover gitu. Karena memang flyover ini cukup sakral ya, karena kan di situ dia tidak ada orang yang tidur di flyover, tidak ada orang yang melakukan kegiatan di sana, orang itu aja gitu, maksudnya nggak ada yang menempati. Jadi otomatis makhluk-makhluk yang ada di sekitar sana mereka pindah lah ke flyover gitu. Dan biasanya di atas flyover ini godaan yang biasanya makhluk astral lakukan lainnya adalah untuk melakukan percobaan menghilangkan nyawa diri sendiri. Yaitu biasa mereka masuk ke dalam orang yang stres berat atau putus asa terlalu berat. Ini jangan sampai kalian ketika punya masalah berat, kalian coba jalan kaki naik ikut flyover tuh, saran gue nggak menyarankan ya. Mendingan kalian lari ke masjid deh gitu, buat apa namanya, ya sholat atau beribadah apapun lainnya di dalam masjid, atau beristighfar atau minta ampun atau apa. Jangan sekali-kali ketika kalian mempunyai masalah yang berat kalian naik ke atas flyover. Karena apa? Karena aura negatifnya di sana itu cukup keras, jadi bisa membuat orang yang nggak punya niat menghilangkan nyawa diri sendiri itu bisa menjadi punya itu. Jadi di sana sosoknya cukup banyak. Memang yang biasa yang mendominasi emang sosoknya, kalau bisa gue gambarkan ini memang banyaknya lebih ke seperti laki-laki ya. Sosok-sosok ini seperti laki-laki yang ada di flyover ini. Mungkin kalau untuk yang wujudnya perempuan ini tidak terlalu banyak gitu, jadi lebih banyak wujudnya seperti laki-laki. Yang tadi gue bilang itu tugasnya ketika kita 10 meter mau naik ke flyover, dia naik ke tempat duduk di belakang kita kalau kita sendiri, atau mereka naik di kaki depan kita kalau kita bawa motor ya. Itu mereka langsung menggantungkan tangannya di tangan kita, supaya apa? Supaya kita narik gasnya rada kencang, dan ini mana nanti ujung-ujungnya adalah celaka gitu. Jadi pesan dari gua, ini untuk semua flyover ya, tidak terkecuali ya. Apalagi flyover yang punya track record, misalnya banyak kasusnya, nah itu otomatis semakin banyak aura negatif yang berkumpul di sana gitu. Jadi gini, jadi makhluk halus itu mereka mempunyai sifat ada yang makhluk gaib punya sifat negatif, ada yang punya positif. Cuman untuk di luar sana, apalagi seperti di flyover ini, yang banyak mendominasi adalah negatif gitu. Jadi sisi hampir keseluruhan makhluk yang ada di flyover ini adalah negatif auranya. Jadi tidak ada yang positifnya sama sekali gitu. Jadi makanya kita disarankan untuk selalu membaca doa, berlindung diri, fokus, intinya fokus ya. Jadi ketika kalian berkendara, terlebih akan melewati flyover, mungkin kalau di jalan tol itu jembatan antara gunung ini dengan gunung yang satu lagi itu juga cukup banyak ya. Kalau di tol Trans Jawa itu kan banyak ya. Kita dari gunung ini mau nyebrang ke gunung ini kan kita kalau di tol pakai jembatan ya, biasanya kan tuh ada angin ada apa. Nah di situ pun banyak gitu. Jadi kalau di kota mungkin flyover, kalau di tol seperti Trans Jawa itu mungkin di jembatan penghubung antara Bukit Satu atau Gunung Satu ke gunung yang lainnya. Jadi cukup banyak sosoknya. Ini flyover dimanapun, tidak hanya di kota Cimahi atau di kota Bandung atau dimanapun, tapi di seluruh Indonesia dimanapun itu sama, dan sosoknya auranya itu adalah sama ya. Tadi gue bilang sosoknya adalah banyak sekali di sana, cuma lebih mendominasi laki-laki untuk mencelakakan kita. Nah sedangkan auranya itu hampir 99% adalah negatif, dan orang yang banyak diganggu adalah biasanya orang yang pulang larut malam ya, misalnya di atas jam 11 malam atau di atas jam 12 malam sampai jam 4 subuh, karena batasnya itu mereka pergi itu jam 4 subuh biasanya. Jadi mereka makhluk halus ini yang mempunyai aura negatif itu batas mereka keliaran itu sampai jam 4 subuh. Setelah jam 4 subuh mereka akan
masuk ke kolom-kolom flyover sampai nanti sore jam 5 atau setengah 6 mereka kembali beraktivitas lagi gitu. Mungkin hari ini video ini gue hanya bisa menjelaskan itu. Ini berbagi pengalaman yang mana gue pernah sempat mengalami juga. Dan sebelum gue bikin video ini, gue sudah meriset, sudah melakukan penelusuran ya di flyovernya ini ada apa aja sih di sekitaran sini. Memang kalau flyover yang gue maksud tadi yang di kota Cimahi ini, memang flyover ini punya track record yang cukup cukup mengerikan gitu ya flyover ini. Sosok-sosoknya juga pun beda gitu. Sosok yang ada di flyover yang gue maksud yang di Cimahi ini dengan flyover yang ada di kota Bandung pun beda. Lebih ekstrim yang ada yang gue bilang ini penghubung antara kota Cimahi dengan kota Bandung, karena di bawahnya pun sekaligus ada rel kereta api gitu. Jadi atasnya flyover, bawahnya rel kereta api. Kalau mungkin di Bandung itu di Kiara Condong ya, Kiara Condong itu kan di atasnya flyover, di bawahnya kereta api. Nah ini sama, nggak beda jauh gitu. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan, yang bisa gue berbagi ke kalian supaya kalian ada lebih hati-hati lagi ketika menghadapi flyover, karena tadi banyak sosok, banyak penunggu-penunggunya yang hampir mayoritas auranya adalah negatif. Jadi hati-hati, tetap selalu berdoa sama Allah, tetap fokus dimanapun kalian berada, jangan sampai lengah. Masalah-masalah yang ada di kantor, yang ada di rumah, jangan dibawa jalannya, karena itu cukup sangat berbahaya. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari gue. Meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.